saudara-saudara yang terkasih sekalian, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran kita semua pada malam hari ini. Sebelum saya memulai katekesi saya, izinkan saya perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Basilia Renata Stuti. Saya biasa dipanggil Renata. Saya berasal dari Lapok, Kecamatan Cibang. Saya merupakan salah satu mahasiswa semester 3 di kampus TIPA Kampus Sirius Ruteng. Baik, jadi untuk tema katekesi kita pada malam hari ini yaitu menjadi sahabat bagi mereka yang menderita dan terluka. Sebelum kita mendalami tema katekesi kita, alangkah baiknya kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul bersama guna belajar menjadi sahabat bagi mereka yang menderita dan terluka. Bukalah hati kami agar selalu peka terhadap sesama yang sedang mengalami kesulitan. Surah Allah Kudus-Mu agar kami mampu meneladani Yesus yang selalu hadir bagi yang kecil, lemah dan tersisih. Semoga dengan katekesi ini menumbuhkan kami untuk semakin berbela rasa, menguatkan nurani dan menjadi saluran cinta di tengah dunia. Untuk tema katekesi kita pada malam hari ini, pertama kita akan melihat dan mendalami bersama-sama situasi konflik yang ada di lingkungan. Saya membawakan sebuah cerita yang bisa kita bilang sesuai dengan situasi konflik yang ada di sekitar kita. Cerita yang saya bawakan yaitu Hadir yang Menguatkan. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang remaja bernama Mika. Ia dikenal ramah, tetapi tidak terlalu dekat dengan banyak orang. Suatu hari, ia melihat tetangganya Tante Rina duduk sendirian di depan rumah. Wajahnya tampak sedih dan lelah. Suaminya baru saja meninggal dan sejak saat itu ia jarang keluar atau berbicara dengan siapapun. Banyak orang di kampung merasa kasihan, tetapi tidak ada yang benar-benar mendekatinya karena takut mengganggu. Mika pun ragu. Apa aku harus datang? Pikirnya. Namun hatinya tergerak. Dengan langkah pelan, Mika menghampirinya. Tante Rina, saya boleh duduk di sini? Tanyanya. Tante Rina mengangguk tanpa bicara. Mika tak lagi berkata. Ia hanya duduk menemani. Setelah beberapa saat, Tante Rina mulai bercerita tentang kesepiannya, tentang hari-hari sulit tanpa suaminya, dan tentang rasa takut menjalani hidup sendirian. Mika mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak memberi banyak nasihat, tetapi ia hadir. Setiap sore, ia datang untuk sekedar menyapa, menyiram tanaman, atau menemani Tante Rina minum teh. Perlahan, wajah Tante Rina mulai ceria kembali. Ia mulai kembali beraktivitas dan merasa tidak sendirian lagi. Mika menyadari bahwa menjadi sahabat bagi yang terluka tidak selalu berarti melakukan hal besar. Kadang cukup hadir dan mendengar. Baik, saudari-saudari sekalian, apakah ceritanya kurang jelas atau bagaimana? Sudah jelas. Terima kasih. Baik, setelah mendengar cerita di atas, kira-kira bagaimana perasaan saudari-saudari sekalian? Kepada saudari Cherry, saya Baik, setelah saya mendengar cerita di atas, saya merasa salut dengan sikapnya Mika yang mau mendekati Bu Rina dan mau mendengarkan ceritanya Bu Rina di saat orang lain menjauhinya.
Baik, jawaban yang sangat bagus sekali, di mana saudara Cherry tadi merasa salut dengan sikap kita yang mau menemani Tante Rina dan mendengarkan cerita-cerita Tante Rina, walaupun hampir banyak orang yang menjauhi Tante Rina karena merasa mereka takut mengganggu. Baik, setelah mendengar cerita tadi, kira-kira baik, mungkin ada dari saudari-saudari sekalian yang ingin menjawab, yang mau menjawab maksudnya. Baik, jika tidak ada, jadi saudari-saudari sekalian, dari cerita di atas tadi kita diajak untuk berani mendekati dan menemani mereka yang sedang menderita dan terluka, meskipun dengan cara yang sederhana. Kehadiran, sapaan, dan kesediaan untuk mendengarkan saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa tidak sendirian. Kita dipanggil untuk membangun relasi kasih tanpa membeda-bedakan, serta menjadi sahabat yang menguatkan bagi siapapun yang membutuhkan. Baik, saudari-saudari sekalian, mari kita bersama-sama mendalami bagaimana kita bisa menjadi sahabat bagi mereka yang menderita dan terluka menurut kitab suci. Untuk kesempatan membaca kitab suci saya berikan kepada saudari Emi. Tuhan beserta kita dan Baik, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Orang Samaria yang berarti. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu.